Ya, saya selaku GM ya penanggung jawab penuh pertama ya tentunya mohon maaf yang besar-besarnya selama beberapa kejadian beberapa bulan yang lalu terjadi suatu kondisi defisit. Nah, kondisi defisit itu sebetulnya apakah PLN tidak punya planning? Ya, sebetulnya PLN juga mempunyai planning. Ya, punya planning. Lah, case dampak El Nino ya, dampak El Nino kemarin itu memang di luar prediksi kita yang luar biasa. Ya, ternyata El Nino yang kali ini cukup panjang. Dan yang lucu lagi, selain itu El Nino karena panas yang luar biasa, membuat sumber pasokan air berkurang. Nah, sementara pembangkit PLN di sistem Sulawesi bagian selatan ini, ya 38% itu atau 42% totalnya dari EBT. Ya. EBT yaitu energi baru terbarukan dari air. Dari air. Ada juga yang dari Bayu, PLTB. Ya, PLTB. Namun PLTB Bayu hanya kurang lebih 140 MW. Namun dari air 850 MW. Dari total kapasitas 2.300. Sementara beban puncak pernah tercapai 1.700. Kalau kita hitung 2.300 dikurangi 1.700 masih ada kurang lebih 600 MW spare kita pada saat sebelum El Nino. Kan gitu ya. Ternyata pada saat terjadi El Nino luar biasa dampaknya. PLTA terbesar ada di Poso Energi, 515 MW, drop total, tidak ada airnya. Ataukah ada air namun tidak mencukupin. Ya, karena dia menggunakan model seperti waduk danau, elevasi. Ya, ini hanya operasi kurang lebih hanya 100 MW, berarti sudah hilang 400 MW. PLTA Bakaru, yang di Bakaru juga modelnya run off river, mengandalkan air sungai hujan dan sebagainya, itu juga kurang airnya, sehingga turun. PLTA yang terbesar juga ada di Malaya, di Toraja sana juga berkurang. Dan juga beberapa PLTA kecil seperti Bili-Bili. Ya, Bili-Bili itu 20 MW. Tapi itu pun sempat stop total, nggak ada air sama sekali. Karena kering sekali. Karena kering sekali. Nah itu. Nah yang lucunya lagi El Nino, mengapa kondisi panas seperti itu? Yang kita harapkan Bayu bisa berputar, ya angin bisa ada, ternyata tidak ada angin. Maka hilang lagi lah kami kurang lebih 130 MW dari Bayu hilang. Nah, luar biasa dampaknya. Nah, persiapan lain ternyata ya udah kita awal-awal kita maksimalkan seluruh pembangkit berbahan bakar fosil. Baik itu pembangkit berbahan bakar gas, batu bara, ya minyak solar atau biosolar dan sebagainya kita maksimalkan. Nah, tentunya pembangkit-pembangkit kalau operasi non-stop pasti nanti akan kita tahu sendiri jatuh tempo waktu pemeliharaannya atau kan mungkin dapat waktu sakitnya atau dapat terjadi gangguan kan gitu ya. Nah itulah yang terjadi kemarin, akhirnya kita sempat defisit yang lumayan besar karena harus dipilih ya. Beberapa pilihan yang tidak enak namun kita harus tetap pilih. Kita mau ambil opsi padam total atau bergilir. Ya diatur. Ya, diatur pemadamannya sehingga tidak padam total. Nah, jadi seperti itu. Awal-awal kita bisa ngatur per 2 jam. Lama-lama nggak kuat lagi airnya, kita tambah lagi per 3 jam. Lama-lama tambah mau stop total, kita tambah lagi gitu. Nah, muncul pertanyaan pada saat itu sampai pada 5 jam atau mungkin ada yang cerita sampai 6 jam. Karena ada 2 opsi yang harus kami pilih. Padam 3 jam tapi 1 hari 2 kali, atau sekaligus padam. Nah ini pola yang memang sangat berat. Sangat berat. Dilematis ya, Pak. Akhirnya kemudian karena kami juga sedikit memahami tipikal masyarakat di sini, udahlah opsi padam diperpanjang 5 jam itu mungkin opsi awal. Karena saya khawatir sekali dan kami lebih percaya diri kalau masyarakat nanti padamnya misalnya pagi padam, malam padam, besok pagi lagi padam, nah, ya itu mungkin tambah banyak masyarakat yang mengeluh ya. Dan yang juga petugas kami, ratusan petugas kami kalau padamnya berkali-kali, ini siaga di lapangannya itu luar biasa, ya, non stop terus itu. Nah tadi kemarin seperti itu. Nah ya jadi alhamdulillah ya sudah mulai membaik, pulih. Sama-sama kita ketahui kemarin hujan sudah mulai turun ya. Yang terbesar sebetulnya masih di Poso,
ya Poso sudah mulai membaik meskipun belum maksimal, ya. Namun masih bisa cukup diandalkan. Ya kalau Bakaru, Malaya sudah maksimal, ya sudah lebih duluan dia maksimal karena hujan di Sulawesi Selatan lebih duluan dibandingkan yang di Sulawesi Tengah. Ya. Ini beberapa hari ini mungkin 1 minggu ini kan sudah tidak ada lagi namanya padam, ya. Padam. Kalau pemeliharaan mungkin masih ada. Nah, namun ini kami tekankan dan juga arahan daripada Board of Director untuk siaga Natal dan Tahun Baru, ya kita akan mulai tanggal 18 nanti. 18 Desember kita akan siaga Natal dan Tahun Baru, maka pola-pola pemeliharaan terencana tidak boleh kami lakukan mulai tanggal 18. Ya, 18 Desember kami sudah nggak boleh lagi lakukan pemeliharaan terencana kecuali kondisi emergensi darurat. Jadi kalau masyarakat saat ini masih menikmati padam mungkin karena gangguan kayak seperti kemarin hari malam Minggu sempat trip itu ya kena petir, lah itu kan hanya sebentar nggak sampai 15 menit nyala lagi kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini upaya-upaya yang telah kami lakukan dan saat ini pun tambahan pembangkit masuk ya dari beberapa wilayah lain masuk ke Sulawesi Selatan bertahap sudah masuk. Ya, sudah masuk di awal adalah 30 megawatt, saat ini lagi di laut ini ada 50 megawatt, ya nanti mudah-mudahan akan sampai di sini tanggal 20 Desember, ya terinstall barang mungkin 1 minggu, ya insya Allah kami sangat percaya diri Natal dan Tahun Baru saya insya Allah aman. Langsung aman ya? Insya Allah aman. Ini kan sudah ada beberapa mungkin langkah antisipasi dan juga sudah ada bantuan penambahan energi begitu Pak. Lantas bagaimana dengan kabarnya ada juga penambahan energi baru terbarukan yang saat ini sedang digarap nih Pak. Bagaimana progresnya dan juga kalau di Sulawesi Selatan apakah mungkin sumber dayanya sangat maksimal untuk bisa dimanfaatkan Pak? Oke, ya kalau bicara masalah di sistem Sulawesi bagian selatan ya, tahun 2023 ini hanya kecil sekali lah tambahan energi baru terbarukan. Ini kelasnya kelas mini, itu, ya mini. Nah, yang kita harapkan sebetulnya adalah dibangunnya energi baru terbarukan yang skala besar. Ya, sesuai dengan amanah daripada niat kita adalah niat zero emisi di tahun 2060 gitu ya. Kalau kami di luar sistem Sulawesi bagian selatan kami lagi kerjakan ya energi baru terbarukan di Selayar ya itu kan terpisah sistemnya itu kan. Mengapa Selayar itu karena dia kan spot-spot itu. Nah kita dorong ke sana. PLN sangat konsen dan sangat intens untuk mendorong net zero emisi dan mendorong bauran EBT bisa baik ya. Perlu kami sampaikan kepada para masyarakat bahwa bauran energi di sistem Sulawesi bagian selatan ya EBT kami itu sudah di atas target sebetulnya. Ya, target pemerintah adalah 23% di tahun 2025. Nah, kami di sini adalah di posisi 42% bauran EBT. Namun ternyata faktualnya pada saat kena dampak El Nino kemarin EBT yang paling habis duluan. Nah, ya. Jadi artinya perlu lagi namanya kami lakukan kajian atau penguatan terkait dengan kecepatan bauran EBT yang akan masuk sini bila mana pembangkit yang lain itu pada kondisi kami tidak siap. Kalau kita menggunakan EBT penuh, ya kalau kena dampak kan repot ya, repot. Ya, seperti itu. Maka perlu namanya tahapan-tahapan bertahap. Iya, benar-benar. Ya, seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.